Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Simon Rosa Angela. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan pada kali ini. Izinkan saya untuk membacakan CV pembicara pertama, yaitu Ibu Dr. Trisa Setianingsih, SKM, MKM. Beliau merupakan Rektor Universitas Medika Suherman. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro, S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia, S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Beliau pernah bekerja sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Stikes Respati pada tahun 2002 sampai 2007. Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepala Biro Administrasi Akademik di Stikes Medika Cikarang pada tahun 2007 sampai 2011. Sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Stikes Medika Cikarang pada tahun 2011 sampai 2017. Sebagai Ketua Stikes Medika Cikarang pada tahun 2017 sampai 2018. Sebagai Ketua Stikes Medika Cikarang pada 2017 sampai 2018, sebagai Rektor Institut Medika Dr. Gigi Suherman pada tahun 2018 sampai 2021, dan saat ini sebagai Rektor Universitas Medika Suherman dan sebagai dosen pengajar di Universitas Medika Suherman. Beliau juga memiliki bidang keahlian sebagai administrasi dan kebijakan kesehatan, kesehatan reproduksi, epidemiologi, biostatistik, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, metode penelitian, manajemen sumber daya manusia, dan mutu pelayanan kesehatan. Beliau juga memiliki banyak aktivitas, salah satunya sebagai tim penyusun buku modul Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2005 sampai 2017. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman organisasi, baik secara nasional, seperti Dewan Penasihat Asosiasi Institusi Penyelenggara Keperawatan Anestesio Indonesia dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan untuk pengalaman organisasi secara internasional pada tahun 2016 sampai saat ini sebagai anggota International Academic Consortium. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman seminar ataupun pelatihan, baik secara nasional dan internasional. Salah satunya sebagai pembicara seminar nasional, peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan peningkatan kecerdasan balita di Jakarta pada tahun 2011. Baiklah, mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu wawasan Tridharma Perguruan Tinggi, yang akan disampaikan oleh Ibu Rektor Dr. Trisa Setianingsih, SKM, MKM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Izin saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Yang tadi pagi sakit sudah bergabung di aula ini? Yang tadi pada saat upacara kondisinya lagi kurang sehat? Siapa tadi yang sakit? Sudah masuk ke ruangan ini? Kuat? Mana-mana yang sakit tadi? Sudah kuat? Bisa mengikuti kegiatan dengan baik? Nanti kalau memang dalam perjalanan nanti tidak bisa mengikuti dengan baik, nanti bisa bilang kakak panitia ya. Oke. Baik, slide di depan bisa kelihatan di belakang? Bisa? Oke. Ini soalnya agak ini ya Pak Heri, agak ngeblur gitu. Oke, takutnya karena ada tulisan yang kecil-kecil, takutnya belakang nggak bisa baca. Oke, kakak panitia ada yel-yel nggak sih? Ada yel-yel? Boleh nggak kita yel-yel dulu? Sudah punya yel-yel? Sudah, boleh berdiri? Yel-yelnya sama atau per kelompok beda? Oke, berapa kelompok? Kelompok 1 berdiri yuk. Ayo, kelompok 1 berdiri.
Yang semangat ya, yel-yelnya ya. Baru masuk. Berapa orang? Satu kelompok berapa orang? Baru masuk. Ayo, kelompok 1. Ada lagi? Yuk, cepet. Kita terbatas waktunya. Yuk. Berdiri, berdiri. Oke, siapa pimpinan kelompoknya? Ketua kelompoknya angkat tangan. Ayo, berdiri. Oke, ketua kelompoknya pimpin yel-yel, silakan. Yuk. Ayo, dipercepat ya. Ayo, dipercepat. Udah, baru masuk. Teman-teman, mana semangatmu? Semangat, semangat. Ini. Siap ya, Yel? Siap. Yel 1, tarik. Di mana kita? Sini mahasiswa UMS, generasi muda, pemimpin bangsa. Tendekia siap membangun tanah air bangsa. Oh oh ya oh ya inilah kami cerdas. Oh ya oh ya Daya Jaya. Kelompok 1. Ya, Darya. Yeay. Oke, luar biasa. Saya pikir tadi belakangnya Jaya luar biasa, tapi jadi Oye ya tadi. Oke, nggak apa-apa. WMS gitu kan, Jaya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sesuai tagline-nya. Grab your future, Jaya luar biasa. Oke, tadi saya pikir yel-yelnya sebentar tapi lama, jadi nggak usah semua ya, bisa habis waktunya. Satu aja, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya kelompok 1. Nanti kelompok yang lain yel-yel ketika ada pemateri berikutnya biar semangat ya. Oke. Baik, materi saya tentang wawasan Tridharma. Ini mungkin tidak dikenal dulu waktu kalian kuliah di SD, SMP, SMA karena dulu lebih banyak ke pendidikan. Kalau wawasan Tridharma selain pendidikan ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Wawasan Tridharma, Tri itu 3 seperti nama saya, Trisha itu anak ketiga. Nah Tridharma berarti ada 3 dharma. Dharma itu adalah bentuk tanggung jawab ya, kewajiban. Jadi ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, mau mahasiswa mau dosen, kewajibannya ada 3 ya. Apa saja? Pendidikan wajib, penelitian wajib, pengabdian kepada masyarakat wajib. Jadi Bu, kenapa ya kok dulu kakak-kakak tingkat saya katanya mau lulus itu harus nyusun penelitian dulu, skripsi dulu, KTI dulu. Kata itu tadi Tridharma perguruan tinggi ya. Kalau belum meneliti belum sah jadi mahasiswanya ya. Oke, jadi harus belajar melakukan penelitian. Kemudian ada dharma yang lain yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau kalian seorang akademisi seperti Menara Gading yang duduk dengan megahnya, dengan wibawanya, tapi tidak menyentuh masyarakat, useless, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ilmu hanya dijadikan sebagai hiasan atau sebagai simbol
tapi tidak bermanfaat. Nah, bagaimana supaya ilmu, hasil kalian pendidikan, hasil penelitian bisa dirasakan oleh sesama, lakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi kalian ada kalanya ngasih penyuluhan, ya. Kalian sudah dapat ilmu dari dosen, kalian sudah dapat ilmu dari penelitian, kasih, berbagi kepada masyarakat. Sayang kan? Katanya sodakoh itu bentuknya macam-macam ya. Tidak harus berupa uang, berupa benda. Memberi ilmu itu juga sodakoh. Jadi kalau kalian memiliki ilmu yang banyak, Allah menjamin. Katanya gimana hadisnya? Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau kalian datang ke kampung ada mahasiswa, biasanya masyarakat itu hormat. Kenapa? Karena kalian punya ilmu. Beda kan? Oh, mahasiswa gitu. Ya, mereka pada kagum. Kenapa? Karena punya ilmu. Allah janji, orang yang punya ilmu ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Ya, jadi bersyukur Allah itu menempatkan kalian pada posisi yang baik, pada posisi yang dihormati. Kenapa? Karena punya ilmu. Ya, kalian misalnya pakai baju nurse, bawa stetoskop, ada keluarga pasien, suster, bruder, maaf, saya begini-begini, minta tolong juga hormat-hormat ya. Saya kalau datang ke rumah sakit, saya lepaskan baju saya kan, walaupun di kampus itu anak-anak didik saya masuk ke rumah sakit, beda gitu. Suster, mohon maaf ya, mohon dibantu. Ya, kenapa? Karena saya tahu di rumah sakit dia yang punya ilmu, walaupun saya ngajarin mereka di kampus. Tapi di rumah sakit yang diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi mereka, bukan saya. Gitu, dihormati. Kita kooperatif sama suster gitu ya, kooperatif sama yang lain-lain. Artinya apa? Kalian difasilitasi oleh orang tua kalian, diberikan posisi yang baik. Bersyukur, berterima kasih sama orang tua kalian. Ya, mah, pak, ayah, ibu, makasih. Saya udah diberikan kesempatan ditempatkan pada posisi yang baik. Coba bandingkan, bukan berarti mereka lebih rendah derajatnya dari kita, bukan. Kalian lihat yang kuli panggul, gak pakai baju, kadang bajunya dibuka, terus ngangkut-ngangkut barang, keringetan, gak pakai sendal pula. Kadang karena saking capeknya, pokoknya lihat tempat yang terbuka, ngagoler aja di situ, tidur. Orang lalu lalang, kadang kesenggol, kadang ketendang. Ya karena dia saking capeknya ya, tidur gitu. Makan juga nasi bungkus mungkin tanpa cuci tangan, lahap makan gitu ya. Artinya apa? Bagi kalian mungkin alhamdulillah kita tidak demikian, tetapi bukan berarti mereka lebih rendah dari kita, bukan. Artinya apa? Itu sesuatu yang patut kita syukuri. Ya, patut kita syukuri. Jangan disia-siakan. Betul tadi kata Presiden BEM bagus. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan kalian. Tidak semua orang bisa seperti kalian. Jadi jangan sampai di angkatan ini ya. Alhamdulillah kalau tahun-tahun kemarin UKOM 100%. Ya, D3 bidan UKOMnya 100%, D3 keperawatan UKOMnya 100%. Gak tahu nih yang tahun ini. Ya, tahun ini sedang daftar UKOM nanti Oktober. Siapa yang ngambil profesi nurse? Profesi nurse, sarjana keperawatan dan profesi nurse prodinya. Sarjana keperawatan. Sarjana keperawatan. Oke. Yang sarjana kebidanan. Oke. Sarjana keperawatan dan sarjana kebidanan sudah berlaku exit exam. Uji kompetensi sebagai syarat kalian lulus di wisuda. Kalau belum lulus uji kompetensi, tidak boleh kami mewisuda dulu. Terus siapa yang melaksanakan UKOM? MTKI nasional, bukan UMS. Jadi ada standar nasional. Nah, alhamdulillah di UMS tingkat kelulusannya hampir 100% untuk yang profesi nurse. Kemarin ada yang 1 orang yang nggak lulus kalau nursing. Nah, doa saya, doa kami, angkatan ini lulus UKOM 100%. Jadi kami bangga, masuknya misalnya 100 orang atau 80 orang, keluarnya pun sama. Jangan masuknya 80, masuknya 100, yang keluar
bertahap gitu. 60 dulu, tahun depan 10, kan sedih ya. Dan orang tua juga mungkin nunggu-nunggu kapan anak saya lulus gitu ya, kapan bisa kerja. Jadi yuk anak-anakku, kolaborasilah sama kami ya, bekerja samalah dengan dosen. Kalau dosen bilang kerjakan latihan ini, soal ini, kemungkinan besar nanti akan keluar di Ukom, pelajari ya, karena tidak bisa dadakan. Belajar Ukom itu nggak bisa dadakan, harus dicicil. Jadi dari semester 1 nanti dosen tuh ngasih tahu, nih biasanya ya, misalnya mata kuliah Basic Science of Nursing, anggaplah ya, ada mata kuliah Basic Science of Nursing. Dosen biasa ngasih clue. Nanti di mata kuliah Basic Science of Nursing yang keluar soal-soal hukum itu yang begini nih. Nah, ada simulasi. Jadi saya sudah diskusi sama beberapa dosen, tolong kenalkan mahasiswa dengan soal-soal hukum sejak awal, sejak semester 1. Jadi mereka sudah mengenal, oh begini nanti soal hukum. Jadi mereka nggak kaget lagi. Nah, jadi alhamdulillah lulusan UMS relatif tinggi tingkat lulusan, ya. Tapi tergantung kalian, ya. Kami hanya memfasilitasi, tetapi yang mengerjakan kalian. Nah, ada yang makanya saya bilang bukan kakak kelas kalian jelek-jelek, nggak bagus-bagus. Ini contohnya Nurul Ainiyah mana? Nurul Ainiyah mana? Kemarin ikut hibah ya, dapat hibah, dapat prestasi apa kemarin nih? Yang terakhir, kakak dikti. Terus sebelum itu, yang tingkat nasional, kakak dikti ya, kakak tematik. Ada mahasiswa bidan, Gina ikut panitia nggak Gina? Yang sekarang lagi skripsi, nggak ikut ya Bu? Oke, ikut malah yang ASEAN itu ya, tingkat internasional. Kemudian dapat hibah dari LLIT untuk kewirausahaan ya. Gina siapa namanya ya? Gina Mutiara Hanum. Ini rame ya di medsos karena dia di-tag sama pakar bisnis digital. Jadi Gina, kakak kelas kalian, masih kuliah, punya 3 perusahaan startup, perusahaan lah gitu ya. Bergerak usahanya itu kosmetik, terus saya lupa 2 lagi apa gitu. Tapi prestasinya bagus juga. Kemarin juga skripsinya lulus tepat waktu, skripsinya bagus. 3 perusahaan pula, dapat hibah kewirausahaan lagi. Info Pak Yana berapa kemarin hibahnya, besarannya berapa juta ya? Pak Sam, ada Pak Sam nggak? Berapa ya hibah kewirausahaan dari Dikti, berapa besarannya ya? Berapa? 14 juta ya? 14 juta dari Dikti. Hibah kasih untuk membantu usulan kegiatan kewirausahaan yang dia usulkan. Artinya apa? Itu kakak kelas kalian, mahasiswa UMS bisa. Jangan kalian merasa UMS mah kalah sama UI, kalah sama Undip, kalah sama UGM. Mereka itu bajunya iya, bajunya mungkin bagus ya, tetapi belum tentu gitu ya yang bajunya bagus. Tetapi ya kalau kita mungkin oke ya, mungkin kita perguruan tinggi swasta lah, oke lah gitu ya, mereka perguruan tinggi negeri. Tetapi apa kita juga tidak bisa berprestasi? Bisa. Contohnya kakak kelas kalian, ada bidan juga dapat hibah dulu tuh angkatan pertama, siapa ya saya lupa, yang hibah 3 orang. Nadia ya, ikut nggak sekarang? Panitia nggak? Nggak ya? Ada nggak? Oh, udah semester 8 ya, mau lulus ya, sedang menunggu ke profesi. Banyak prestasi, ada yang juara pencak silat, ada yang juara futsal, banyak. Artinya apa? Selain akademik, non akademik pun kalian bisa berprestasi. Dan kalau Bu, bisa nggak sih saya dapat tambahan izin ya, misalnya saya ingin bantu orang tua saya, bisa nggak saya dapat tambahan skripsi saya itu didanai? Bisa. Ada hibah namanya program kreativitas mahasiswa di bidang penelitian, ada program kreativitas mahasiswa untuk karya tulis ilmiah. Nah Pak Sem lah nanti bidang kewirausahaan, sharekan ya Pak Sem, benefit apa kalau mereka bisa lolos itu ya Pak Sem. Skripsinya, KTI-nya bisa kita konversikan langsung dapat nilai A. Ya, kalau sampai ikut PIMNAS. Artinya apa? Kesempatan itu ada.
namun tergantung kalian memanfaatkan kesempatan dan peluang itu. Oke, kita kesini dulu deh, slide yang berikutnya. Pak Her, punten. Nah, agak kecil-kecil ya. Oke. Nah, ini saya ingin menunjukkan ke kalian tentang overview dunia perguruan tinggi. Ya, kalian sekarang sudah bajunya berubah dari siswa menjadi mahasiswa. Jadi yuk tampil lebih apa ya, lebih tough, lebih tangguh, lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih tanggung jawab. Saya mahasiswa. Ya. Perguruan tinggi di dalamnya ada dosen dan mahasiswa harus menjalankan standar nasional pendidikan tinggi. Ada peraturan menteri Permendikbuddikti nomor 3 tahun 2020. Ada 24 standar, 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat. UMS ditambah 9 standar lampauan. Jadi total ada 33. Ya. 24 standar SNDT, 9 standar lampauan. Dan ada berapa ikut IKT? Ada 154. Ya, ada 154 standar indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang harus dijalankan. Untuk apa? Supaya lulusannya unggul. Ya. Ada akreditasi, ada prodi yang sudah akreditasi B, sangat baik. Nurse contohnya. Bahkan hampir unggul, nilainya 349. Kalau unggul nilainya 351. Target di bulan Mei nanti yang nurse reakreditasi harus jadi unggul, harus A akreditasinya. Ya, nah prodi-prodi yang lain sudah terakreditasi baik, kita akan targetkan ke akreditasi yang lebih baik dari itu, ke baik atau bahkan unggul. Namun ya saya sampaikan bahwa 24 standar SNDT itu luar biasa beratnya. Berat. Matrik akreditasi itu yang sekarang luar biasa beratnya. Standar yang dinilai salah satunya adalah prestasi mahasiswa. Berapa persen lulusan hukumnya, berapa capaian IPK mahasiswanya, berapa akademik dan non-akademiknya, masa tunggu lulusannya berapa lama, berapa jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan nasional dan multinasional, berapa produk haki yang dihasilkan oleh dosen, berapa jumlah karya inovatif dosen. Kalau mahasiswa tadi prestasi, masa tunggu lulusan, bidang kerja lulusan, lingkup kerjanya, IPK-nya, kemudian juga apalagi Pak Asem, banyak ya. Banyak sekali indikator-indikator yang melekat pada mahasiswa dan lulusan, dan itu poinnya besar. Jadi anak-anakku kalau ingin, Bu, saya pengen nanti di ijazah saya akreditasinya sangat baik, bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Jadi kalau ada misalnya dari Bu dosen, dari Kaprodi, kayak Nurul tuh kemarin, Nurul ikut ya KKN Dikti, yang bimbing nanti profesor-profesor dari LL Dikti sana. Itu terkait dengan kegiatan MBKM yang Nurul ya, ya. Harus mau, karena salah satu indikator penilaian adalah implementasi MBKM. Nah, salah satunya kakak kelas kita sudah. Jadi KKN-nya bareng dengan perguruan tinggi di Jawa Barat ya, Nuril. Kemarin di mana ya? Serang, Banten ya. Gabung dengan perguruan tinggi yang lain ya. Dari mana aja kemarin teman-temannya? Presiden University, terus Paletehan. Oke. DPL-nya Prof siapa? Dokter. Oh, dari UBP ya. Ya. Nah, salah satunya ada program itu MBKM. Bu, saya malas, kenapa sih KKN-nya nggak di UMS aja? Ngapain harus ke Banten? Ngapain harus sama perguruan tinggi lain? Katanya mau unggul. Ya, kalau mau unggul kita berjuang sama-sama. Jangan kayak katak dalam tempurung, merasa besar di rumah sendiri, tapi ketika keluar, saya kok nggak ada apa-apanya ya gitu. Ya, jadi yuk kalian pun jangan hanya di UMS saja. Kami senang kalau kalian, Bu, boleh nggak saya ikut misalnya Perhimpunan Mahasiswa Jawa Barat? Sangat boleh, sangat boleh.
Ya, Bu, boleh nggak saya ikut kegiatan Medful? Sangat boleh. Bahkan nanti Pak Sem mewajibkan satu mahasiswa itu minimal 1 UKM. Biar kemampuan interpersonalnya dan kemampuan organisasi. Oke, kembali ke SNDikti. Nah, mahasiswa masuk, ya. Sekarang kalian tuh yang di situ masuk pede gitu ya, mau jadi mahasiswa. Masuk, kami kasihlah kalian serangkaian program. Dikasih program, kurikulum lah dan lain-lain. Kaget pasti awalnya. Makanya harus adaptif, jangan maladaptif. Kalau maladaptif yang ada apa? Kaget. Kayak dulu pernah ada satu mahasiswa, Bu, saya kenapa sih harus online, kenapa nggak offline saja pas pandemi? Saya ke online tuh nggak bisa ngikutin. Nah berarti dia maladaptif. Ya, ketika lingkungan menuntut dia harus online, dia nggak bisa ngikutin. Dia nggak bisa cari solusi, maladaptif. Yang maladaptif apa? Gugur, tertinggal. Apalagi sekarang era disruption, perubahan sangat cepat. Orang yang nggak mau berubah ketinggalan zaman, ketinggalan. Kalau ketinggalan ya ditinggal. Orang lain lari maju, kita di sini-sini aja. Orang lain sudah kerja, bahkan ada yang di perusahaan internasional, perusahaan nasional, kita di perusahaan yang kecil-kecil aja. Masih mending bisa bekerja, yang ada nyari kerja aja bingung. Ya, oke. Jadi apa? Kalian harus adaptif. Ya, kemudian lanjut. Kasih serangkaian program, harus ngikutin. Mulai dari semester 1 dikasih 21 SKS, boleh 24 ya. Karena tidak manusiawi kalau 24, terlalu banyak, maksimal 21. Kita kasih 21 SKS. Ada mata kuliah A, B, C dan lain sebagainya. Metode pembelajarannya ada blended ya, kalian ikutin nanti. Ada online, ada offline. Kemudian lulus ya. Kemudian lulus. Apakah ketika lulus selesai perjuangan kalian? Tidak kan? Setelah lulus setelah dapat ijazah selesai? Tidak. Kalian akan berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari yang lain. Masukin ke sentra Medica Group, butuh 30 orang. Biasanya tuh banyak lulusan kebutuhan sentra Medica Group lumayan banyak. Tapi yang ngelamar juga banyak. Misalnya dibutuhkan 30, yang ngelamar 90. Berarti 1:3. Gimana caranya CV kalian mengalahkan 3 CV yang lain? 1:3. Apa sih keunggulan kalian? Misalnya. Nah makanya di dalam SNDikti sekarang wajib ada yang disebut dengan diploma suplemen atau SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, sebagai modal kalian tempur. Ya, misal ijazah punya namanya Sekar IPK-nya 3,7 gemlot. Ada lulusan dari Carolus, IPK-nya 3,7 juga. Oke, sama-sama nih Sekar lagi bertarung nih. Sekar 3,7 sama dari Carolus juga 3,7. Bandingkan yang lain. Coba kita lihat. Selain IPK-nya 3,7, Sekar mampu apa lagi? Dilihat SKPI-nya, ada 1 lembar yang dibuat oleh UMS. Di situ menjelaskan prestasi Sekar. Kita tulis semua portofolio Sekar di situ. Aktif di BEM, aktif di UKM, juara 1 panahan, juara 1 bulu tangkis bisa. Mau tingkat perguruan tinggi, mau tingkat nasional, mau tingkat internasional. Kemudian, Nurul Sekar dapat pelatihan prodi apa? Farmasi itu kemarin apa ya, saya lupa nama pelatihannya. Wajib ada 1 keahlian khusus dari UMS. Jadi waduh, Sekar punya sertifikat keahlian dari Carolus, wah gak punya, saya ambil Sekar deh dari lulusan UMS. Kenapa? Karena IPK-nya sama misalnya 3,7, tapi punya sertifikat pelatihan yang lain dan punya prestasi yang lain. Artinya apa? Bertarung butuh apa? Butuh senjata ya kalau bertarung. Senjata kalian apa? Bukan hanya ijazah. Ya, saya kasih tahu sekarang dari mulai kalian masuk. Tingkat competitiveness dari lulusan nakes itu tinggi. Walaupun kebutuhan demand-nya juga tinggi. Jadi apa? Ayo siap tarung mulai dari sekarang. Saya bilang tadi ya di upacara. Setiap dari kita ini adalah pejuang dan sedang berjuang dan harus berjuang. Saya punya anak 3, ya kan? Berjuang ngurusin anak saya, membesarkan anak saya.
Datang ke UMS banyak sekali tugas saya, sampai saya juga harus membawa kalian lulus tepat waktu dengan IPK tinggi, lulusan terbaik, lulus UKOM 100%, cepat dapat pekerjaan. Amanah ini diembankan kepada saya dan seluruh pengelola UMS. Kita berjuang sama-sama. Oke. Nah, tadi ingat SKPI ya, harus ada SKPI. Jadi apa? Dari sekarang harus dipikirkan semester 1 kira-kira IPK saya ingin berapa, ya? Kalau IPK semester 1-nya masih 2,1, apalagi nasakom, nasib IPK 1,1, aduh, berat ngejar di akhirnya. Mau nggak S1 5 tahun? Mau? Enggak, 4 tahun. Bahkan nurse angkatan ini 3,5 tahun. Secara kurikulumnya udah 7 semester nurse itu, sama dengan kedokteran. Kedokteran 7 semester, sarjana kedokteran. Tapi koasnya 2 tahun kalau dokter. Kalau nurse profesinya 1 tahun, tapi sarjananya 7 semester. SNDT yang terbaru, ya. Jangan mau lebih dari ini. Oke, Bu, saya nggak mau lama-lama lah di UMS, saya pengen cepat lulus, pengen cepat kerja, bagus, sepakat. Ya, tapi berusaha. IPK semester 1 itu menjadi indikator kalian IPK semester berikutnya. Jadi kalau kalian pengen pede, saya dulu pernah pas pertama kali kuliah di Undip, kakak saya nulis di kertas, Adek, kalau kamu mau menambahkan keyakinan kamu katanya gitu, kedepannya kuliahnya lancar atau enggak, lihat di semester 1, berjuanglah di semester 1. Kakak saya nulis begitu. Jadi katanya apa ya, tetap semangat, IPK-nya tidak boleh kurang dari 3 ya Dek. Itu ingat banget. Nah, kakak kelas saya nulis, saya bawa sampai lulus itu tulisan, saya tempel di kamar kosan saya, ya, buat motivasi saya. Kakak saya nulis begitu. Jadi, nah sekarang kalimat kakak saya bagikan ke kalian. Semester 1 tidak boleh kurang dari 3,00, ya. Berusaha ya. Karena masih MKWU, agama, PKN. Agama, KWN, Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu MKWU. Plus ada mungkin ilmu dasar di prodi tersebut. Ada fundamental of nursing, ada basic science of nursing, di bidan juga ada ilmu dasar kebidanan, itu masih dasar-dasar. Ya, jadi kalau dasar-dasar susah ngikutinnya, gimana yang advance? Sudah masuk ke keperawatan medikal bedah, ke keperawatan gawat darurat, belum lagi farmasetika. Aduh, ilmu farmasi itu luar biasa. Tapi saya bukan nakut-nakutin, itu membuat kalian lebih prepare ya sejak awal. Oke, level sekarang, levelingnya. Saya ngenalin yang pendidikan dulu. Sarjana terapan, ada yang sarjana terapan di sini? STKA, anestesiologi, yang anestesiologi. Oke, anestesiologi itu kan sarjana terapan, keperawatan anestesiologi, tetapi levelnya sama dengan sarjana. Bedanya, yang satu vokasi, yang satu akademisi. Akademisi lebih banyak teoritisnya, tapi yang sarjana terapan vocational lebih banyak praktisnya. Ya, komposisi keterampilan umum dan keterampilan khususnya jauh lebih banyak. Levelingnya ini nih, ya, nih. Level diploma 3, ya, level diploma 3 itu levelnya memang secara leveling lebih rendah dari ya sarjana terapan dan sarjana. Tapi yang sarjana terapan dengan sarjana sama. Oke, lanjut ke berikutnya deh, Pak Heri punten. Ya, ini jadi kolaboratif. Lulusan yang kreatif dan inovatif ini, ya, ini kolaboratif antara mahasiswa dan dosen. Oke. Nah, jadi next lagi punten Pak Heri. Oke. Jadi untuk menciptakan lulusan yang unggul harus ada kolaborasi yang baik antara mahasiswa dan dosen. Next slide Pak Heri. Nah, ini anak-anakku.
Ya, jadi untuk menghasilkan generasi emas 100 tahun ya, yang kemarin Pak Presiden dan Pak Menteri canangkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 13, bahwa ya mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi itu ini nih. Coba ada yang bisa bacakan nggak supaya ini tertuang di dalam program RPJMN dan sesuai diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, Pasal 35. Jadi perguruan tinggi itu, program studi itu harus menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, berakhlak mulia dan memiliki keterampilan. Jadi bukan hanya IPK-nya tinggi saja, tapi akhlaknya pun harus mulia. Jadi jangan salah nanti kalau Bu dosen bilang, ya mohon maaf ya, kamu gak bisa ikut UTS kalau melakukan pelanggaran moral dan misalnya pelanggaran moral, pelanggaran asusila ya, tindakan-tindakan asusila, nyontek, kemudian juga mohon maaf mencuri mungkin ya, atau juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, konsumsi narkoba ya, itu jangan, dijauhi betul-betul, karena amanah undang-undang selain cerdas intelektualnya harus berakhlak mulia dan memiliki keterampilan. Jadi nanti kalian ada yang kalian praktek ya, ada yang di laboratorium, ada yang kalian praktek untuk mendukung skill kalian. Kemudian satu orang, siapa yang suaranya kencang? Lulusan insan Indonesia yang beradab dan berilmu, memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara, open-minded, kompetitif pada era MEA, analitis, komunikatif, toleran, memiliki jiwa entrepreneurship, tanggap terhadap lingkungan dan bertanggung jawab. Lulusan dari semua perguruan tinggi di Indonesia diharapkan memiliki ini, ya, insan Indonesia yang beradab, berilmu, memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Makanya Bu ngapain ya, udah kuliah kok masih harus belajar Pancasila dan KWN, kan udah SMA, kan ini amanahnya harus memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi itu mata kuliah wajib umum, semua prodi ada. Jadi kadang kita kuliahnya digabung, ya. Open minded, terbuka wawasannya, ya. Kemudian kompetitif pada era MEA, masyarakat ekonomi Asia. Jadi jangan heran nanti ada dokter dari Eropa datang praktek di Indonesia, ya. Ada perawat dari Thailand bekerja di rumah sakit Indonesia. Karena dengan masyarakat ekonomi Asia boleh kalian pergi ke luar negeri, tenaga kerja asing masuk ke Indonesia boleh, ya, pasar bebas. Bu, kenapa sih ya pemerintah membolehkan? Kan ini rumah kita dong yang harus di sini. Nah nanti kalau kita eksklusif gimana? Kita nanti dilarang ke negara lain untuk bekerja. Padahal nakes-nakes dari Indonesia banyak tuh yang di Jepang, banyak tuh yang di Eropa. Pak Paulus almarhum dulu sebagai RN di Amerika ngajar di kita, dapat visa green card. Susah dulu dapat visa green card di Amerika, gajinya luar biasa. Nah nggak apa-apa ya, bukan matre, nggak masalah menurut saya melihat dari sisi itu. Kalau kalian Bu, boleh nggak Bu, saya nanti lulusan UMS mau ke Jepang, sangat boleh, dan kami dukung penuh. Kalau mau malah dulu kita ada belajar tentang mata kuliah di nurse itu ada semester berapa yang Inggris RN, ya. Jadi belajar bahasa Inggris tapi yang sudah ke arah ke register nurse, biar kalian kalau suatu saat ke luar negeri sudah bisa menyesuaikan. Tapi ya tidak cukup sebetulnya hanya dengan 2 SKS, perlu ada latihan lagi gitu ya untuk persiapan. Oke, analitis. Jadi jangan bilang, saya biasa kalau ada yang sidang skripsi, sidang KTI bilang kayaknya sih Bu, saya bilang gak usah ujian ya. Kalau masih bilang kayaknya nggak usah sidang akhir masih bicara kayaknya gitu. Ya enggak dong, kalau sidang KTI, sidang skripsi, evidence based, datanya bagaimana, penjelasannya bagaimana. Jangan bicara lagi kayaknya begini sih Bu, ya Bu sih kayaknya sih begitu Bu. Kalau nurse bidan bilang status pasien atau melakukan asuhan keperawatan, kayaknya ini ya,
saya harus suntiknya nih intramuskular nih kayaknya intramuskular deh gitu. Ternyata salah, harusnya intrakutan. Gimana dong ya? Jadi harus yakin sesuai dengan prosedur. Oke, komunikatif, toleran. Di sini tidak ada anak jenderal, tidak ada anak dosen, tidak ada anak presiden, tidak ada anak buruh, tidak ada anak petani. Semuanya mahasiswa dan mahasiswi UMS. No bullying, tidak boleh. Ya, semuanya sama. Di hadapan dosen, di hadapan pimpinan, di hadapan semua mahasiswa sama. Kalian semuanya mahasiswa-mahasiswi UMS. Ya, oke, toleran, memiliki jiwa entrepreneur. Tadi tuh contohnya Gina, mahasiswa punya perusahaan. Ya, bagus. Tanggap terhadap lingkungan dan bertanggung jawab. Oke, next slide Pak Punten. Oke, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang disrupsi. Era disrupsi. Tadi era disrupsi itu perubahan yang sangat cepat. Berapa menit? 10 lagi. Oke, baik. Oke, tadi sekilas saya tentang era disrupsi sudah ya, bahwa perubahan cukup cepat. Dulu saya ngetik masih pakai mesin ketik. Sekarang saya nemuin mesin ketik udah nggak ada ya, pakai laptop ya, ngetik. Mungkin nanti suatu saat sudah virtual, saya ngetiknya di sini, gini ya, ngetiknya nggak pakai laptop lagi, bisa aja ya. Sekarang sudah zamannya metaverse lagi ya, kenal istilah metaverse ya? Kita bisa berinteraksi, kita bisa melihat versinya Syahrini di dunia metaverse. Wah, Syahrini punya dunia ya di metaverse. Dia udah bisa, orang ingin mengenal Syahrini, tapi di metaverse dia sudah punya propertinya di metaverse. Kayak bohongan tapi benar ya, tapi itu memang benar adanya. Next, punten Pak Heri. Oke. Nah, tenaga kerja berkualitas terampil yang dibutuhkan Indonesia dan dunia. Lulusan nakes sampai sekarang masih banyak dibutuhkan, jadi jangan khawatir. Bisnis digital dan retail, sekarang lagi in-nya. Siapa yang di sini retail, digital? Yang bisnis digital sama retail. Ada? Ikut nggak? Oh ini ya. Kok cuma satu? Bukan yang kemarin ada beberapa? Pak Sam nggak ikut PKKMB? Mana Pak Sam? Oleh keluar ya? Kayaknya ada beberapa ya. Oke, bisnis digital dan retail itu sebetulnya lagi banyak dibutuhkan karena sekarang zamannya teknologi. Next slide Pak Heri. Oke, future skill ya, future skill di sini keterampilan sosial, literasi, era big data dan belajar sepanjang hayat. Jadi sekarang itu harus kalian memahami teknologi. Lanjut lagi, dilewatin aja. Terus Pak Heri punten, karena 10 menit lagi. Nah, nanti ini akan dikenalkan pada saat kalian belajar Mendeley ya, untuk reference, manajemen reference, belajar tentang speed reading ya, belajar juga mungkin tentang ada kurikulum MBKM, nanti Bu Warek Mupen dan Ibu Dekan mengajarkan kalian tentang bagaimana menggunakan sistem e-kampus di dalam proses pembelajaran. Oke, itu salah satunya digital learning, itu penggunaan e-kampus ya. Jadi kalian nanti kontrak pembelajaran, kontrak bimbingan, kapan ketemu sama dosen, kapan bimbingan sama dosen, enggak bilang komunikasi langsung, by sistem di kampus. Nanti chatnya di kampus, Bu, saya bisa bimbingan jam berapa, tanggal berapa, ya. Oke, lanjut. Ini lewatin saja, waktu saya sedikit lagi. Literasi data, literasi. Oke, ini boleh deh 3. Oke, nah anak-anakku ya, di era sekarang, di revolusi industri 4.0 dan society 5.0 atau 5.0, Jepang sudah menerapkan society 5.0. Ada 3 kemampuan literasi yang dibutuhkan. Pertama, literasi data. 2, literasi teknologi. Yang ketiga, literasi manusia. Oke, siapa yang sekarang di sini tidak pernah menggunakan medsos sama sekali? Siapa yang nggak punya medsos? Siapa yang nggak punya medsos? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok bolehlah, ya. Siapa yang nggak punya akun itu semua? Atau nggak punya email? Sampai sekarang nggak punya email? Siapa yang nggak punya? Nggak ada ya. Coba, siapa yang di sini sudah punya email? Yuk, yang sudah punya email siapa? Oke, sudah familiar dengan email?
Sudah. Siapa yang punya medsos salah satunya? Instagram boleh, Facebook boleh, Twitter boleh, TikTok boleh lah. Siapa yang punya medsos? Yang tinggi dong. Oke. Punya semuanya? Oke. Ya, itu adalah bagian dari literasi data, kemampuan untuk membaca, analisis dan menggunakan informasi. Jadi kita itu, saya pernah nyari teman, saya pengen tahu teman saya tuh kerja di mana. Saya ketik pakai search engine. Tri Prayitno Mudawati, sobat saya waktu kuliah dulu, sama-sama Tri Prayitno Mudawati. Keluar datanya, gitu. Wah, tahu deh. Oh, dia di sini sekarang. Kalian pengen tahu saya kayak apa sih Bu Trisha? Search aja di Facebook, di search engine di Google apa Yahoo search engine bisa Trisha Stanningsih. Saya pengen tahu kalian pun saya bisa loh. Ya, ketik namanya Rahayu di search engine, keluar deh Facebooknya, gitu. Ya, hati-hati ketika di zaman era big data karena open access. Semua orang bisa melihat profil kita, baik buruk orang bisa lihat. Kalau baik jadi value positif, kalau buruk jadi value negatif. Saya pernah wawancara dosen, calon dosen, ngelamar. Kalau saya biasanya tanya, punya Facebook, punya Bu. Namanya nama ibu, oh bukan, saya mau pakai nama ini. Saya ketik, saya search, buka lah, kelihatan karakternya kayak apa. Saya nggak jadi deh rekrut dosen itu. Kenapa? Karena statusnya serem, ya, statusnya serem. Jadi takutlah nanti transfer ke kalian yang seperti itu. Jadi apa? Hati-hati, di era big data orang bisa melihat menelanjangi kita. Seperti apa kita kelihatan dari situ. Jadi anak-anakku hati-hati ya, yang punya medsos ya. Lagi kesel banget sama temen, nulis di situ. Lagi kesel banget sama UMS, misal. Wah, nulis di Facebook, ketahuan. Nah, mending kalau kekeluargaan. Kalau di PTUN kan, waduh, repot urusannya. Jari kita adalah, ya itu tadi, bisa jadi surga kita, bisa jadi neraka kita sekarang. Jari kita. Ya, hati-hati dengan era big data. Jadi saya titip sama kalian, era big data semuanya tuh bisa terkoneksi dalam satu search engine. Ya, bisa bisa Google search, bisa Yahoo search engine, banyak sekarang search engine. Ya, oke. Sekarang literasi teknologi. Bu, Pak Sam nanti ada ngasih materi kalian tentang Canva. Ada Pak Angga tentang, ada siapa lagi nanti tentang Mendeley. Ada lagi nanti tentang plagiarism checker X. Nah, Bu, apalagi sih itu gitu ya. Ya, jadi nantilah kalian akan dikenalkan dengan itu semua. Jadi banyak teknologi yang bisa mempermudah hidup kita. Teknologi itu kan sebetulnya untuk memudah life easier gitu. Memudahkan hidup, bukan life more difficult gitu ya, tapi life easier gitu ya. Jadi lebih mudah dengan teknologi. Jadi harus sampai kalian punya handphone. Saya pernah ya, saya lagi bimbingan sama mahasiswa. Dia pegang handphone, saya tanya, kok ini kurang tepat sih definisinya? Coba kamu cari deh definisi tentang apa ya waktu itu, saya lupa. Saya lupa tentang sesuatu lah. Terus bilang, ya Bu, nanti saya ke perpus cari bukunya. Saya bilang, itu di tangan kamu apa? Handphone. Gak bisa nyari lewat handphone. Oh iya Bu. Dia search lah tentang definisi itu. Keluar, Google search. Motivasi apa saya lupa. Coba pengertian motivasi. Gak usah lama-lama nunggu ke perpus. Di tangan kamu itu sudah e-library. Ya, dunia dalam genggaman sekarang. Perpustakaan dalam genggaman sekarang. Ya, gak usah datang jauh-jauh ke perpus. Boleh sekali-kali. Tapi itu oke, baik ya, tapi itu harus ada, harus digunakan dengan baik. Oke, next, literasi manusia. Nah, ini juga penting. Ada yang bilang begini, Bu, saya kan orang Betawi. Teman-teman harus ngerti dong, kalau saya bicara kasar, saya kan orang Betawi, nggak bisa begitu, ya, Bu, saya kan orang X gitu, saya kan bicaranya begini, nggak bisa. Ketika hidup dengan orang lain, kita harus patuhi norma yang berlaku umum, sopan santun, komunikasi yang baik, itu wajib dipakai dimanapun. Mau orang Betawi, mau orang Cikarang,
Mau orang Bandung yang halus katanya gitu ya, mau orang manapun pakai standar norma yang berlaku ya, sebagai bentuk kita memahami interaksi manusia, human komunikasi itu harus dipakai. Oke, next. Terakhir apa lagi ya? Ini sudah, oh ya ada satu yang terakhir Pak Heri tentang setelah ini kayaknya. Next lagi Pak. Next lagi. Terakhir Pak yang nah ini dia ya, skill yang harus dibutuhkan ketika kalian lulus dari UMS ya, melalui pendidikan, melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ternyata yang nomor 1 adalah complex problem solving. Jadi bukan kognitif. Kognitif urutannya di paling bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5. Penting IPK, penting. Tetapi selain IPK, complex problem solving. Makanya ketika kalian ujian, banyaknya adalah studi kasus. Bukan begini loh, jangan berharap soal-soal di perguruan tinggi sebutkan yang dimaksud dengan anemia. Gak ada soal kayak gitu kalian temukan di kuliah. Apa yang dimaksud anemia? Itu C-nya C1 level paling rendah. Sudah begini nanti, Ibu X dengan keluhan bla 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 datang ke rumah sakit. Data objektif apa, data subjektif apa? Apa yang harus dilakukan? Begitu soalnya di UKOM. Gak ada lagi. Anemia adalah gak ada. Ya. Jadi kalau pola belajar kalian yang dulu sambil merem, duduk, anemia adalah bla 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 bla, hemoglobin adalah tinggalkan cara belajar begitu. Ya, menghafal itu, menghafal boleh, tetapi yang lebih tinggi sekarang dari menghafal, tapi apalagi memahami. Jadi ada 3 yang poin penting. Belajar tahu, belajar memahami, dan belajar mengaplikasikan. Learning to know, learning to do, dan learning to live together. Itu yang harus kalian terapkan di perguruan tinggi. Learning to know, learning to do, and learning how gitu ya. To do itu berarti bagaimana melakukannya. And learning to live together. Karena nakes itu nanti di rumah sakit, di paskes kolaboratif. Nggak ada kalian harus bekerja sendiri, berpartner dengan dokter, bidan dengan dokter objek, anestesi, perawatan anestesi dengan dokter spesialis anestesi nanti kolaboratifnya. Jadi dengan belajar di perguruan tinggi, learning to live together, ya, jangan nanti, aduh dokter spesialis nih repot deh, nggak bisa. Kalian kerjanya sama mereka nanti di rumah sakit, ya. Oke, learning to do, learning to know, learning to do, and learning to live together. Karena di sini ya, complex problem solving. Jadi soal-soal ujian sudah kasus, mau adminkes kayak, mau farmasi kayak, mau bidan, mau nurse, soalnya sudah studi kasus. Kemudian social skill penting. Kemudian proses skill penting, system skill penting, cognitive abilities penting. Ada mahasiswa nggak tahu cara ngisi KRS, berarti pemahaman sistemnya dia nggak tahu. Akhirnya apa? Yang lain sudah belajar. Dia pernah ada mahasiswa yang WA saya, Bu, gimana cara isi e-kampus? Waduh, nanya ke saya ngisi e-kampus. Bu, saya belum bisa ikut kuliah karena saya belum ngisi KRS, saya nggak tahu ngisi e-kampus. Waduh, berarti apa? Nah, dia memahami sistemnya nggak bagus. Ya, jadi yuk, kalau kalian coba tanya teman, gimana sih caranya? Kalau ada kendala tanya teman, tanya guru, tanya dosen. Ya, jadi kalian memahami sistem. Oke, terus mau kuliah nggak isi KRS ya nggak bisa belajar. Itu bagian dari sistem yang harus dipenuhi. Jadi itu ya, sistem skill, kemudian cognitive abilities. Kognitif urutan kelima setelah yang 4 tadi. Oke, anak-anakku, karena waktu saya habis 40 menit ya, 45 menit. Saya cukupkan sekian. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya sangat berharap ada sesi diskusi sebentar ya, sebelum masuk ke materi yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti silahkan
kalian bertanya kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Trisa Stianingsih, SKM MKM atas pemaparan materinya. Sesuai dengan arahan Ibu Rektor, apakah dari calon mahasiswa baru ada yang ingin ditanyakan kepada beliau? Jika ada, boleh tunjuk tangannya dan perkenalkan diri. Apakah ada? Saya minta 2. Harus ada yang nanya 2. Dipaksa. Oke, ada hadiahnya loh. Ini apa? Bukan hanya hadiah, tetapi saya ingin melihat keberanian kalian dalam bicara di depan umum. Kadang ada yang malu nih. Ya, yuk. Silakan berdiri, perkenalkan namanya dan dari prodi apa? Mbak yang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aditya Kusuma Wijaya Satya Pratama, biasa dipanggil Dito. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dan saya dari kelompok 9. Izin bertanya, Ibu Rektor. Sekarang ini kan kita sedang merasakan yang namanya revolusi industri 4.0, di mana segala hal semacam pekerjaan itu diganti oleh banyaknya teknologi ya. Dari contoh yang pernah saya baca, yaitu revolusi industri pada saat di Inggris banyak buruh yang diganti oleh teknologi gitu, AI. Nah, saya ingin bertanya, apakah di masa sekarang para nursing atau nakes-nakes yang lain, apakah akan ada pergantian mekanis pekerjaan dari nursing karena adanya kegiatan karena adanya perkembangan teknologi ini, dan soft skill apa yang perlu kita butuhkan gitu secara detail mengenai cara kita beradaptasi dengan revolusi industri ini gitu Bu. Terima kasih. Dito ya. Oke, terima kasih. Oke, Dito dari Prodi Sarjana Keperawatan. Terima kasih ya Dito pertanyaannya. Bagus. Jadi di era revolusi industri memang ada perkembangan dari sisi teknologi. Nah, apakah penemuan-penemuan di bidang teknologi ini bisa mengalahkan keberadaan manusia sebagai pemberi layanan kesehatan di bidang kesehatan khususnya. Nah, ada beberapa memang pekerjaan yang dulu harus dikerjakan oleh manusia sekarang sudah betul-betul fully 100% digantikan oleh mesin. Tetapi di bidang kesehatan belum ada tenaga profesional nakes bidang kesehatan yang fully 100% digantikan fungsinya oleh mesin. Kalau integrated iya. Di nomenklatur tahun 2017 dan disempurnakan kemarin nomenklatur tahun 2022 ada prodi baru yang namanya teknologi laboratorium kedokteran. Bukan laboratorium, teknologi kedokteran. Program studi teknologi kedokteran, bukan prodi kedokteran, bukan, teknologi kedokteran. Tetapi apakah program studi teknologi kedokteran menggantikan posisi dokter? Tidak juga, ya. Ini sifatnya kolaboratif dan integratif. Contoh misalnya begini, Dr. Edi kemarin cerita, ada tindakan bedah yang tindakannya itu dioperasikan oleh mesin. Jadi si dokter mengoperasionalkan mesin. Jadi dia bukan yang membelek perut,
ngambil organnya atau bagaimana, bukan, tetapi murni mesin. Tetapi apa yang dilakukan dokter? Mengoperasionalkan mesin itu. Kemudian apakah misalnya 1 jam pasca tindakan, 2 jam pasca tindakan, 1 hari pasca tindakan, mesin bisa memantau? Nah itu pekerjaan dokter adalah post operasinya, memantau kondisi-kondisi post opnya, ya, tetap tidak bisa digunakan. Nah, apa yang perlu ditingkatkan oleh kita, Bu? Karena ternyata posisi nakes masih eksis, tetapi perlu adanya tadi integrasi dan kolaborasi dengan teknologi. Kalian perlu memahami tentang bagaimana kebaharuan-kebaharuan di dunia kerja kalian. Contoh ya, tadi malam saya ikut webinar sama Dokter Krisin, sama Dokter Pak Amrul, ada sosialisasi PMK tahun 2020 yang mengharuskan penggunaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan yang berbasis digital. Jadi rekam medis sekarang sudah tidak boleh lagi berupa kertas manual yang setiap kita datang ke rumah sakit suka lama tuh. Saya kemarin juga agak jengkel ya, masuk ke UGD, nganter masuk UGD. Kebetulan suami saya ini punya riwayat alergi obat. Saya lupa nama obat, ya obat anti nyeri, ya. Ditanya susternya, Bu ada alergi obat enggak? Suami ibu ada, kebetulan kan low back pain, jadi mau disuntikan anti nyeri, tapi saya bilang jangan dulu, dicek dulu alergi enggak suami saya. Bu mohon, saya nyari rekam medis, petugasnya belum datang, kita nungguin petugas rekam medisnya datang karena masih manual. Nah sekarang makanya PMK tahun 2022 medical record harus terintegrasi ke sistem dan berbasis digital. Dokter tinggal ketik namanya, keluarlah itu data si pasien. Nah perawat harus memahami itu, ya, bagaimana mengakses data medical record pasien berbasis digital. Jangan lihat lagi catatan medis pasien pakai kertas yang bukunya kita lihat satu-satu, tulisannya nggak kebaca lagi, tulisan dokternya, tulisan perawatnya nggak kebaca, ya. Jadi harus sudah berbasis digital. Contohnya itu ya, Dito ya. Jadi penguasaan literasi teknologi, literasi data itu harus lebih ditingkatkan. Kemudian harus selalu upgrade ilmu ya, upgrade ilmu Dito. Jadi ada PMK, regulasi-regulasi yang harus diupdate lah, ya, kebaharuan-kebaharuannya. Terus satu lagi pesan dari yayasan, Mbak Trisha, tolong lulusan UMS harus jadi lulusan-lulusan yang melek hukum, ya, melek hukum, jangan sembarangan. Tiba-tiba misalnya ya, nggak sengaja memfoto rekam medis, nggak sengaja karena itu saudara, dikirimlah foto rekam medis itu karena merasa dia saudara kita, dikirim. Nah, nggak bisa begitu, nggak boleh, karena ada SOP terkait etiko-legal di dalam bidang kesehatan. Nah, ada etik dan ada aspek legalnya. Nggak boleh menyebarluaskan data pasien, kemudian catatan riwayat penyakit pasien, nggak boleh tanpa izin atau tanpa kepentingan untuk penelitian, ya, tanpa alasan yang diperbolehkan. Oke, ya itu. Jadi harus melek hukum. Lanjut satu lagi deh sebelum saya close. Yuk satu lagi silakan. Tadi dari nurse sudah, silakan dari bidan, dari farmasi, dari adminkes, dari gizi, bisnis digital, retail boleh. Silakan. Oke, yuk satu lagi. Dipersilakan berdiri dan perkenalkan nama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfiananda. Saya dari biasa dipanggil Dimas. Saya dari program studi farmasi kelompok 8. Izin bertanya, Bu. Menurut data
banyak sarjana atau lulusan dari universitas itu tidak bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuni atau dari jurusan atau program studinya. Entah karena itu dari faktor persaingan, tuntutan di institusi tersebut, atau dan faktor lainnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenuhi tuntutan dan bisa bersaing agar kita bisa bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuni. Terima kasih. Ya, Dimas ya panggilannya ya, dari Sarjana Farmasi, Prodi Sarjana Farmasi. Dimas, terima kasih. Oke, Dimas sudah berpikir 4 tahun ke depan. Bagaimana kalau lulus supaya nilai competitiveness-nya Dimas ini lebih unggul dibandingkan yang lain. Banyak lulusan yang nganggur atau bekerja tapi tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Banyak itu Dimas. Ya, ada lulusannya lulusan pertanian, kerja di bank, ya. Ada lulusan mungkin lulusan misalnya apa ya? Sarjana ekonomi misalnya ya. Kerjanya ternyata wira swasta misalnya, atau kerjanya misalnya di industri gitu ya, tapi tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Artinya begini, ternyata mencari pekerjaan yang bidang kerja itu sulit ya, tetapi itu bisa dioptimalkan, bisa diupayakan sejak sekarang, mulai dari sekarang. Saya izin sharing, ini bukan saya ingin ini ya, tapi ini insya Allah bermanfaat untuk kalian. Ada sepupu saya, anaknya kakak saya, dia baru lulus S1 Gizi tahun kemarin. Sebelum lulus dia sudah diinikan oleh profesornya. Naya ya namanya, Naya. Kalau saya manggilnya Yayang. Naya, kamu bantu saya, proyek saya. Karena gak enak sama profesornya, siap Prof, saya bantu. 1 bulan pertama dia bantu proyek profesornya, ya. Profesornya punya proyek. Di tahun kedua dia udah mulai berpikir, aduh, gitu ya. Izin ya, mohon maaf. Mungkin gak sesuai salary-nya, gitu ya. Sifatnya masih sosial, membantu proyek profesornya. Dia mulai tanya ke saya, Tante, Yayang pengen coba cari yang lain, kemana ya referensinya Tante? Yayang sudah coba cari di LinkedIn, coba yang kamu masuk ke LinkedIn, bikin profil kamu sebagus mungkin di LinkedIn, atau coba di Jobstreet. Akhirnya, Tante, Yayang ada yang masukin kemarin, coba ke Nestle, ke perusahaan Nestle dan ke perusahaan Ajinomoto, dipanggil dua-duanya Tante. Ya udah, coba jalanin aja dulu dua-duanya. Hasilnya apa? Diterima dua-duanya. Ajinomoto yang di Sleepy sama Nestle yang di Tangerang kalau nggak salah. Di mana ya? Dua perusahaan itu manggil dia. Dia bingung lagi. Tante, dua-duanya diterima, dikasih offeringnya yang satu salarinya 7,5 juta, satunya lagi 8, sekian. Sarjana. Saya bilang, aduh, luar biasa. Sarjana, non experience, fresh graduated, diterima di perusahaan multinasional. Nestle itu multinasional, ya. Ajinomoto juga dengan tawaran offering salary yang menurut saya lumayan lah. Zaman sekarang 7,5 juta sama 8, sekian, hampir 9 juta. Saya bilang ambil. Tapi kamu terserah milih yang mana. Lihat profil company-nya. Nah, artinya apa? Dia masuk ke dalam sistem. Ada LinkedIn, ada Jobstreet di situ. Ya, dia nggak cari manual lagi kayak dulu, zaman saya dulu ya. Saya ngelamar gitu. Untung saya PNS ya. Saya lulus 2022, 2023 saya PNS. Saya ikutan karena orang tua saya suruh, udah teh PNS saja, perempuan ikut PNS. Saya PNS saja, keterima di tahun 2023. Saya PNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tapi diperbentukkan swasta. Ya dah. Nah, artinya apa? Perlu kesungguhan kalian mencari peluang yang memang sekarang akan membantu kalian masuk ke sistem digital. Ya, contohnya tadi itu banyak sekali bursa-bursa kerja, peluang-peluang kerja yang mungkin kalau kita melihat di Cikarang
Rumah sakit ya yang sebegini yang ada di Cikampek. Tapi kalau lihat ke Indonesia, lihat ke luar negeri, banyak sekali. Kalau pengen pekerjaannya linear, ya coba harus pandai-pandai mencari informasi yang lebih luas. Nah, sekarang era digital ini sangat membantu, Dimas, ya. Ada lagi, Bu, saya pengen sekolah S2, tapi nggak ada biaya, kata saya. Coba deh, zaman sekarang biaya itu apakah ini kalau kita memang ulet tekun, banyak sekali loh beasiswa S2, lebih banyak dibanding S1. S1 lebih terbatas karena pemerintah membatasi di KIP, bidik misi, dan itu hanya sekedar beasiswa tidak mampu biasanya, bukan beasiswa prestasi. Tapi kalau udah S2, S3 banyak beasiswa yang sifatnya prestasi, bukan beasiswa tidak mampu. Ya, jadi upayakan Dimas dari sekarang mulai lihat company-company yang pengen Dimas masuki dan penuhi kualifikasinya mulai dari sekarang. Contoh, saya pengen di rumah sakit mana yang bagus, Pondok Indah misalnya. Bu, saya pengen ke rumah sakit Pondok Indah. Coba kualifikasi nurse yang dibutuhkan di sana itu apa? IPK-nya harus berapa sih? Oh, IPK-nya 3,0. Kejar dari sekarang. Harus memiliki skill BTCLS. Coba, kapan ya saya ikut pelatihan BTCLS? Ya, skill yang lain. Tabung dari sekarang, ya. Mau kerja di mana sih kalian nanti? Coba, kualifikasinya cicil dari sekarang. Ya, kalau nanti tiba-tiba lulus bingung mau kerja di mana, udah terlambat. Coba sekarang pikirkan, mau kerja di luar negeri, di Jepang, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Thailand, silahkan pelajari kualifikasinya dari sekarang dan prepare dari sekarang, anak-anakku. Ya, oke Dimas? Ya, oke cukup ya, karena sudah waktu Baik, habis. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh calon mahasiswa baru. Selanjutnya kita akan sesi foto pemberian sertifikat yang diberikan oleh Ketua Pelaksana kepada Ibu Dr. Trisa Setianingsih, SKMMKM. Dipersilahkan kepada Ketua Pelaksananya. Selanjutnya akan sesi foto bersama calon mahasiswa baru dengan Ibu Rektor. Udah dimulai baru minta. Berdiri aja mungkin ya. Yang apa nih? Bebas ya? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1,
2, 3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Trisha Setianingsih, SPM, MTM atas waktunya.